Aduh, licin ternyata. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar? Ya, hari ini atau siang ini adalah hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Kali ini kita berbagi lagi pengetahuan tentang bahasa Indonesia ya. Nah, seringkali mentang-mentang kita tiap hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kemudian di sekolah kita belajar bahasa Indonesia dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, tapi seringkali penggunaan bahasa Indonesia ini acap kali menemui banyak salah gitu ya. Nah, sekarang kita paling concern terhadap 3K dalam bahasa Indonesia. Ya, K yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua kewajiban, yang ketiga kerjaan atau pekerjaan atau kerja ya kalau ya kita biar lebih mudah kita kerjanya apa gitu loh, atau pekerjaan lah biar lebih mudah. Jadi K3 atau KKP ya. Nah, teman-teman semua, seringkali kita menemui yang kayak gini teman-teman. Contohnya, kerjaannya sembahyang mengaji. Lah, sembahyang mengaji, ya kita ke orang Islam bilang sholat lah ya, sholat dan ngaji. Ya kalau cuman kerjaannya kalau kerjaannya cuman sholat ini doang mah mendingan kamu masuk pesantren aja. Loh, sholat itu bukan sebuah pekerjaan, ibadah itu bukan sebuah pekerjaan. Sholat, berdoa, ngaji, baca Quran, atau yang beragama lain tinggal disesuaikan aja dengan ininya gitu ya. Itu bukan sebuah pekerjaan. Itu adalah sebuah kewajiban. Sama halnya kayak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, melafaz Pancasila tiap upacara bendera. Itu bukan sebuah pekerjaan ya. Hormat bendera pusaka merah putih itu bukan pekerjaan, itu kewajiban gitu loh. Jadi salah kalau kita mengatakan sholat, sembahyang, mengaji itu adalah kerjaan atau pekerjaan atau gawean kalau mau dijawakan. Nggak ada itu kewajiban teman-teman, kewajiban. Kalau kerjaannya misalkan kamu kerjanya apa? Ya bantu-bantu orang tua aja di rumah. Loh, bantu orang tua bukan pekerjaan, itu kewajiban. Kewajiban anak kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Birrul walidain wa qada rabbuka alla ta'buduna birrul walidaini ihsan bil walidaini, saya lupa ayatnya. Pokoknya ada bil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. Ngebantuin orang tua itu bukan sebuah pekerjaan, itu kewajiban gitu loh. Kewajiban anak kepada orang tua. Kalau misalkan kita kerjaannya ngebantu orang, itu bukan pekerjaan, itu kewajiban gitu loh. Karena kita tidak sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain, karena kita makhluk sosial. Semandiri-mandirinya kita, sebisa-bisanya kita melakukan pekerjaan yang kita masih bisa kita lakukan sendiri, maaf lahir dan batin, akan ada pekerjaan atau hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, sehingga kita harus meminta pertolongan kepada orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi bantu-membantu, bergotong royong itu bukan pekerjaan, itu kewajiban. Kewajiban sebagai apa? Sebagai makhluk sosial. Kewajiban kita sebagai masyarakat. Kewajiban kita sebagai rakyat gitu.
Lalu apa yang pantas disebut sebagai sebuah kerjaan atau pekerjaan? Ya sesuatu yang kita kerjakan tapi ada hasilnya. Contoh apa pekerjaan kita misalkan? Ya, pilot. Ya, pilot, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, PNS atau ASN. Pekerjaan kita apa? Diplomat. Kerjaan kita apa? Direktur perusahaan, ya, komisaris perusahaan, manajer perusahaan bidang apa, supervisor penanggung jawab di perusahaan di bidang apa, atau pekerjaan kita misalnya peneliti, ya, peneliti misalkan. Pekerjaan kita apa? Misal pengusaha, usahawan apa, gitu kan? Pengusaha baju, pengusaha elektronik, pengusaha mobil, pengusaha apa gitu, ya kan? Atau pekerjaan kita apa? Pedagang, dagang apa gitu. Atau pekerjaan, ya, sesuatu yang membawa penghasilan dan pendapatan, buat itu baru namanya pekerjaan. Dan kita bekerja itu ada waktunya. Ada waktunya. Pekerjaan itu memiliki batas waktu, teman-teman. Anda mungkin familiar dengan istilah 9 to 5 atau 7-Eleven. Itu kalau pekerjaan itu ada rentang waktunya. Pekerjaan kita sebagai wartawan misalkan. Sebagai wartawan, sebagai jurnalis, ya. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai kepala sekolah, sebagai kepala cabang bank misalkan, sebagai dekan, sebagai kepala jurusan, kajur gitu ya, atau kepala prodi, kaprodi misalkan, ya. Itu ada masanya semua. Ada masanya semua, entah itu masanya dibatasi oleh masa jabatan atau term limit, atau pada waktunya kita nanti akan memasuki usia pensiun atau retirement. Itu baru namanya pekerjaan. Itu baru namanya kerja. Ada batas waktunya, ada rentang waktunya, berapa tahun kita kerja. Gitu. Sampai kita nggak bekerja lagi di bidang itu. Entah karena mungkin dibatasi oleh term limit, atau mungkin karena sudah memasuk usia pensiun, atau kitanya memilih untuk resign atau mengundurkan diri, atau kita memilih early retirement atau pensiun dini, macam yang dilakukan Shirley Malinton, mantan artis cilik 80-an yang jadi diplomat di Kemlu kemudian. Sekarang tinggal di Amerika Serikat dia, karena dia nikah lagi dengan orang sana. Itu baru namanya pekerjaan, ya. Nah, terakhir kebutuhan. Seringkali saya dibilang gini sama orang tua saya, ya kamu ini kerjaannya cuman makan, minum, tidur, berak, kencing gitu kan. Itu bukan pekerjaan, bos. Itu namanya kebutuhan. Setiap kita sebagai makhluk hidup perlu makan, perlu minum. Butuh makan, butuh minum. Ya, makan untuk kebutuhan apa? Pemenuhan nutrisi, pemenuhan gizi. Minum untuk kebutuhan apa? Pemenuhan agar kita terhidrasi. Makan, minum itu bukan pekerjaan, itu kebutuhan. Ya. Tidur itu kebutuhan agar metabolisme tubuh kita kuat, agar sistem saraf dan bagian lain yang ada di dalam tubuh kita ini bisa bekerja lebih optimal pada hari esok. Gitu, sistem saraf, bagian dalam tubuh yang lain bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan optimal. Itu kebutuhan. Gitu loh. Buang air itu kebutuhan agar di dalam tubuh kita ini tetap bersih dari hal-hal yang kotor. Jadi kita mengeluarkan hal yang kotor di dalam tubuh kita ini, kita keluarkan. Masa ya kita tahan terus? Ya lama-lama tidak sehat dong. Orang sakit berat kayak kanker aja selnya dikeluarin. Orang sakit tumor aja selnya dikeluarin.
Apalagi kalau cuma sekedar buang air besar dan buang air kecil. Itu namanya kebutuhan, teman-teman. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini ya nanti kita akan elaborasi lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan ya, agar kita bisa lebih berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama membedakan mana yang pantas disebut sebagai pekerjaan, mana yang pantas disebut sebagai kebutuhan, dan mana yang pantas untuk disebut sebagai kewajiban. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat kembali meneruskan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.